Assalamualaikum sahabat BW Budijaya. Kita berada lagi di Transmigrasi SP10 dan tentunya kita melihat perkembangan di tempat Mas Sarjen karena beliau membersihkan lahan untuk tanam padi serentak. Mari kita lihat sama-sama sahabat, beliau sudah mulai membersihkan lahan untuk tanam padinya. Kalau yang kemarin itu untuk tanam sayur-sayuran seperti ini sahabat. Ini cabenya yang lebat. Dan beliau ada di sana itu masih bersih-bersih. Halo Mas Sarjen, selamat sore. Selamat sore Bang. Nah, beliau sudah mulai luas nih bersih-bersihnya nih. Ya, mulai Bersihkan lahan untuk tanam padi serentak ya Mas Sarjen. Iya, rencana. Oh, siap-siap. Oh, beliau istirahat dulu nanggulnya berarti untuk bersihkan lahan. Iya. Untuk persiapan tanam padi serentak. Ya, karena kalau untuk nanggul kan otomatis sudah pasti nggak bisa. Kenapa Mas? Ya kan airnya kan masuk udah pasangnya. Oh, airnya sudah masuk. Jadi sementara belum bisa garap tanggulnya, bersihkan tempat nanam padi ini Mas ya. Ya, buat persiapan nanti kan udah ngurang-ngurangin kerjaan lah minimal. Biar nantinya nggak terlalu repot. Biar enggak ketinggalan juga ya sama yang lain. Ya, tidak ketinggalan. Yang lain nanam padi, Mas Arjen juga nanam padi. Ya. Nah, ini kemarin kebetulan udah saya semprot jadi agak mudah ininya, udah agak lampu. Oh, berarti disemprot dulu Mas ya kemarin ya? Iya, waktu itu kan udah saya semprot. Nah, pantes kelihatannya empuk sekali, penak Mas. Empuk ya. Apa bahasanya empuk? Ya wis ngono kuwi lah, sing penting penak diriti ngono Mas ya. Nah, empuk. Empuk memang harusnya disemprot dulu supaya mudah. Nanti, ini akar apa ini Mas kok? ini akar-akar pakis dulu. Oh. Nah, akarnya seperti itu tebalnya. Nih. Nah, ini. Nah kan. Ini yang di permukaan aja kayak gini kan. Berarti tebal akar-akar tuh Mas ya? Iya. Tapi nanti habis dibersihkan ini dibiarkan dulu terus disemprot lagi gitu Mas? Nanti kalau sekiranya sudah ada bibitnya, kalau udah bersih semua, ya udah kita rendam. Oh gitu. Tapi nanti misalkan kalau ada rumputnya tumbuh lagi? Nampaknya sih belum. Belum ya? Belum, nampaknya belum. Belum sampai tumbuh lah ya? Belum sampai dia. Kalaupun tumbuh paling 1-2 aja yang rumput besar-besar itu. Jadi enggak perlu khawatir. Ya nggak khawatir nyemprot lagi. Nyemprot lagi. Berarti ini cukup sekali aja nyemprotnya Mas? Ya kemarin terus sekali aja. Ternyata beliau ini lihai ini. Kayaknya dulu tukang ngarit juga. Oh iya dulu. Pernah ngarit ya Mas? Ya sering, kan namanya di kampung kan ya ngarit otomatis lah. Jadi ada pengalaman ngarit juga ya Mas ya? Ya. Ngarit atau merumput? Merumput sama ngarit sama. Jadi kayaknya ini dulu nasibnya sama ini. Kalau enggak berangkat ke ladang, Bapak gereneng. Iya. Nah, dia dulu saya tuh kalau pulang sekolah tuh kan dulu sebetulnya anak-anak tuh masih seneng-senengnya main ya. Main. Cuman orang tua mungkin supaya nanti besarnya ada pengalaman Mas ya. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Jadi kayak kunci lah mungkin, kunci Inggris. Kunci Inggris itu ditempatkan di mana-mana bisa itu Mas. Nah itulah. Mau di pot berapapun oke ya. Biar mau ditaruh di tempat macul bisa. Itu istilahnya Mas. Iya. Mau disuruh ngarit bisa. Terus mau disuruh apapun bisa kalau kunci Inggris. Jadi mungkin pengalamannya seperti kunci Inggris lah. Serba bisa. Enggak cuma satu. Ya kalau bisa sih memang dituntut serba bisa ya. Ya sekalipun
kita tahu tuh istilahnya tuh ada sebagian ilmu-ilmu yang baru didapat, tapi itu kan menambah. Ya. Itu yang didapat itu berarti menambah, Mas. Menambah ilmu. Terus kita bisa mempelajari. Kalau saya ingat zaman dulu tuh ya seperti ini, Mas. Kalau pulang sekolah itu suruh makan dulu, tidur sebentar, nanti berangkat ngarit. Kalau nggak ngarit nggak berani pulang. Mau pulang takut-takut soalnya nggak ngarit. Ya yang jelas kalau di sini kita tuh dituntut serba bisa. Kalau untuk wajib serba bisa sih saya kira kalau wajib tuh berat ya. Berat. Ya minimal kita mau berusaha lah. Jadi pelan-pelan tapi berusaha. Ya kalaupun kita berpangku tangan kok di sini, ya kerepotan sendiri kita. Jangan sampai di sini berpangku tangan, jangan santai-santai jangan sampai kita santai-santai sebelum mempersiapkan semuanya. Maksudnya seperti itu. Karena berhasil hendaknya tergantung kita, Mas ya. Ya itu tergantung kita. Dan lahannya pun tergantung kita mau dibersihkan apa enggak, kelihatan bersih apa enggak tergantung kita, Mas ya. Iya tergantung kita ya. Kalaupun ini ya pelan-pelan kan. Kemungkinan pun banyak juga sih, tidak dipungkiri ilmu yang baru dapat itu kita dapat banyak di sini juga ada kan. Jadi kita sambil berproses, sambil mempelajari, pikiran untuk gengsi saya rasa hilangkan lah. Kalau misalnya sekalipun itu pendidikan tinggi ataupun sekalipun ya saya rasa kalau masih nurutin gengsi, jadi kita bermalas-malasan atau apa, ya berat bang. Karena tran ini bukan masalah gengsi, Mas ya. Iya. Untuk mencari penghasilan, mengolah lahan, Mas ya. Iya benar. Berarti enggak peduli mau itu individu punya titel apa itu enggak ada di transmigrasi itu, Mas. Iya, itu bonus lah itu. Kalaupun nanti kan kita berjalan apanya dulu, seperti misalnya kita bekerja dulu untuk mempersiapkan ke depan lah. Syukur-syukur kalau kita di sini terus berusaha mencari kerja di luar, mencari kerjaan yang bagus itu lebih bagus lagi, Mas ya. Nah itulah ya, itu namanya kan kita merubah nasib tuh kita bang. Kalau merubah nasib tuh kita yang merubah nasib, karena kita mau kerja atau enggak, mau seberapa usaha kita, ya nasib kita ditentukan di situ. Tapi kalau takdir itu memang udah kita nggak bisa ngelak lagi. Kalau takdir ya itulah. Tapi yang intinya kan kita di transmigrasi ini yang jelas ya ngolah lahan dulu ini, Mas ya. Ya kelola lahan dulu. Kalaupun ada sesuatu yang lain, ada inspirasi yang lain di diri yang lain ataupun mau bisnis yang lain tuh, yang jelas tuh jangan sampai sini tertinggalkan sementara. Ya pokoknya gimana ya, kalaupun misalnya nih kita pasang surut kayak gini ya kita pelan-pelan lah ya. Gimana lagi ya, namanya sikonya seperti ini. Ya kita harus bisa serba bisa. Dalam serba bisa itu kita minimal tuh penyesuaian. Nah kalau udah penyesuaian kita udah bisa menyesuaikan tapi belum berhasil, ya kita harus bermanuver bang. Nah, jadi maksud saya bermanuver itu ya kita merubah pola pikir lagi. Kita harus merubah cara lagi, sistem lagi di sini. Setelah kita penyesuaian di sini, tapi belum berhasil, segala macam usaha belum berhasil. Nah itulah kata tadi, kita harus berani bermanuver ataupun mencari peluang-peluang yang lain. Ya. Tapi untuk saat ini masih di lahan, Mas ya. Ya untuk saat ini masih di lahan. Ya kalau dihitung-hitung tuh bang, kalau misalnya nurutin gengsi, ya kalau pas dibanding sama pengalaman dulu, itu memang sekarang tuh kalau masih diikutkan bahasa gengsi itu udah bahasa lama itu bang, bahasa orang mundur kalau menurut saya. Nggak kepake, Mas. Nah itulah. Kalau mau untuk sukses tuh susah. Jadi kemungkinan besar dari persentase 100% tuh mungkin 65% sampai 70% itu kita stagnan di situ. Nah itulah. Jadi kalau mohon maaf ya ini, kalau misalnya nurutin gengsi, ya memang dulu saya juga pernah ngalamin yang namanya ngenyam pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan. Itu saya sama istri saya itu sama-sama oke lah, itu baru cuma D3 aja sih. Gitu. Jadi saya juga pernah juga berkuliah sampai di
Diploma 3. Itu saya sama istri saya tuh kebetulan satu angkatan dulu, satu perjuangan. Nah ya dari semenjak dulu itu saya udah mencoba merubah pola pikir, jangan sampai gengsi kan gitu, hilangkan gengsi. Gengsi itu kita tuh mau dapat ilmu juga susah, mau dapat pengetahuan yang lain juga susah. Iya betul sekali. Nah itulah. Soalnya gengsi itu berat Mas ya. Ya gengsi itu problem pertama itu Bang. Itu termasuk sandungan pertama ya bagi kita ini kalau misalnya masih nurutin gengsi. Kalau kita nuruti pengalaman, wah pengalamanku begini dulu kok sekarang begini, itu susah Mas ya. Nah itulah. Jadi ya kita ditempatkan di sini ya intinya ya ini yang kita kerjakan gitu kan. Nah, soalnya itulah. Ya ini. Ya. Nah jadi kita betulkan tulisan-tulisan itu, ini harus begini, ini harus begini kan gitu mungkin Mas ya. Kalau mungkin untuk sahabat-sahabat di luar sana, ya mohon maaf bukan saya menggurui ataupun istilahnya tuh melebih-lebihkan juga enggak. Yang jelas ya sekedar sharing kan Bang, sharing dan pengalaman-pengalaman dulu Mas ya. Sama sekarang kan pasti beda. Iya. Ya karena dari dulu itu memang kadang kita mau intinya nanti kalau sudah lulus sekolah mau kerja ini, tapi ternyata itu pun kadang tidak sesuai dengan harapan Mas ya. Tidak sesuai dengan harapan. Misalkan kita sudah kuliah mengambil S ini, D itu, apalagi, tapi ternyata atau begini mungkin rezeki kita di sini Mas. Ya karena itu kan kita kan punya pilihan. Ya sebenarnya kalaupun kita tadinya ambil alternatif lain, kita misalnya nih nggak ikut transmigrasi, ya itu kan nasib kan kita yang udah berarti kan. Nasib kita berarti nggak ditransmigrasi misalnya kan gitu. Berhubung ini kita di transmigrasi ya memang nasib harus berubah di transmigrasi itu Mas. Nah kita usahakan kita harus bisa berubah gitu kan. Ya kalau bagi saya sendiri sih, kalau jauh-jauh dari Jawa ikut transmigrasi kan ya merubah nasib. Ya kalau memang nasib di Jawa itu kurang bagus, ya siapa tahu di sini lebih bagus, ya apalagi di sini ada pendukungnya yang berupa tanah, sekalipun itu masih pasang surut sih memang berat juga. Itu coba berusaha semaksimal mungkin lah. Ya memang misalnya kayak saya itu misalnya nih, saya nanggul segala macam sampai ibaratnya tuh jungkir balik kayak gitu. Ya belum tentu juga gitu. Hasilnya tuh belum tentu kayak yang gimana gitu juga. Ya, soalnya hasilnya enggak langsung dinikmati Mas ya, nunggu proses juga ya. Nunggu proses, dan itu pun yang penting kan kita udah berusaha semaksimal mungkin. Dan sabar itu harus banyak kesabaran Mas ya. Karena tidak seperti kita karena tidak instantan itu Mas ya, harus nunggu waktu. Meskipun sekarang tanam, nanti juga nunggunya ya lama. Seperti itu juga nanti nanggul itu kalau sudah rapat, kita masih bikin gulutan, masih banyak lagi kerjaan. Memang begitu Mas ya. Tapi menurut saya itu jadi petani juga enggak susah kalau mau sukses itu Mas. Kalau memang rezekinya dia bertani, itu memang faknya di tani betul-betul dan rezekinya ada, tetap sukses. Dan lagi pula itu tani itu kan pokok tiang utama itu. Kalau tidak ada petani kan mungkin tidak ada beras juga Mas. Tidak ada sayur-sayuran. Jadi orang ya bisa dikatakan kayak orang di kota itulah ya. Itu kan tidak ada yang nanam. Kalau misalkan kita yang dikasih tanah ini kan mungkin bisa tanam padi, nah nanti kita uangkan ke kota. Mungkin seperti itulah. Ya kurang lebihnya Bang ya. Karena kebanyakan begitu kalau saya nongkrong di tambangan itu kan petani-petani dari Trans SP7, SP2 dan selain sebagainya kan begitu. Hasil buminya nanti ya memang begitu prosesnya kayaknya sih ya. Jadi saling menguntungkan dan sangat berguna sekali sebetulnya orang tani ini Pak. Makanya saya semangat meliput terus sahabat-sahabat kita di pertanian ini. Ya walaupun mungkin ada yang mengganjal lah, kayak kita misalkan tanam apa nanti pupuknya susah, terus apanya susah, itu kan juga kita kasihan Mas ya sama petani ini. Iya sih. Cuman mudah-mudahan kalau di sini masih bisa lah ya, masalah-masalah pupuk atau obat-obat itu kan masih mudah dicari lah mungkin. Nah dan mungkin barangkali ada sahabat-sahabat atau teman-teman yang kelupaan barangkali kan. Nah ini saya ada sedikit ini ya, pokoknya ayo kita sama-sama berusaha
eh, jangan terlalu istilahnya kita memikirkan ininya dulu lah. Kalau masalah Hasilnya lah ya. kegagalan tuh kan kita yang penting kita berusaha dulu, karena kita tuh berusaha mencoba dulu, mempraktekkan dulu, itu lebih baik eh, daripada kita tidak sama sekali, itu akan sangat beresiko. Ya, betul Nah, sekali. Lebih baik mencoba, Ya, terus daripada tidak sama sekali. Itu Tidak. resiko akan besar itu. jangan takut apa sebelum tempur kita Ya. ngalah dulu, itu apa itu bahasanya, Mas? Jangan takut berperang. Ya, Apa itu? jangan menyerah sebelum berperang. Oh, itu Bang ya. Ya. Pokoknya intinya di sini usaha, Mas ya. Ya, pokoknya berusaha dulu. Usaha. Ya, Usaha itu mungkin ada juga hasilnya. ya. Dan itu. juga ada kurangnya. Namanya kita usaha, kalau sekali kita usaha terus mundur, kapan kita berhasilnya? Nah, Mungkin itu. seperti itu. Ya bisa dicontoh seperti orang jualan itu kan. Pertama jualan itu kan belum tentu hasil. Kadang Iya, benar. Anda habis. Terus besoknya Anda jualan lagi kan, berarti yang kemarin itu kan tidak kembali. Tidak kembali. Nah, seperti itu. Jadi ya kita harus jualan lagi. Seperti pertanian juga mungkin seperti itu. Jadi kita lanjut nih melihat Mas Arjen membersihkan lagi, sahabat-sahabat. Aritnya cuma satu, Mas. Ya, cuma satu. Parang-parang tuh enggak ada. Nggak usah Bang, cuma ini sebentar lagi juga airnya naik lagi kok ini udah. Walah, jadi saya enggak bantu nih. Nggak usah. Udah enak lah. Udah apa-apa ya Mas, bentar lagi tuh air naik. Ya karena ini kan ini masih acap-acap sebagian kan. Ini nih berarti air di pinggir-pinggir ini mulai naik ini, Mas. Mas. Iya, udah mulai naik itu pinggir-pinggiran parit. Jadi enggak lama lagi penuh ini ya. Ya, nggak lama lagi udah naik lagi. Ya, sedikit-sedikit Bang. Yang penting kita ada pekerjaan dan yang udah memang mengurangi harus pekerjaan lah. mengurangi pekerjaan. Ya. Tapi mudah-mudahan ini sebentar bersih dan ngambur benih padi, bisa tanam lagi Mas ya, tanam serentak. Nah, inilah akar-akarnya ini. Tuh akar-akarnya panjang-panjang dan itu orang narik pancing. dan itu masih ada batang-batang yang belum dipotong Mas ya. Ya. Itu kemarin kan lumpur Bang. Jadi kalau dipotong tuh nyiprat-nyiprat nggak bisa. Kalau sekarang entah udah bisa kayaknya. Tapi sudah mendingan Mas ya, enggak seberapa penuh batangnya ya. Iya. Oh, masih nyangkut nih. Masih nyangkut, nanti pakai barang bersihkan yang ringan-ringan aja dulu. Iya. Nanti itu dipotong pakai gergaji kampak, terus dibakar. Jadi seperti ini sahabat-sahabat. Ya kalau di Jawa mungkin ini nih langsung dibajak aja Mas ya. Langsung dibajak jadi. Kalau di sini ya belum bisa mau dibajak akarnya, dan mungkin ada banyak tunggul-tunggulnya. Kayu-kayu itu masih melintang-melintang, tunggul-tunggul. Ya, jadi mau nggak mau sih prosesnya ya. Prosesnya seperti ini, dibabat dulu Mas ya. Ya kemungkinan sih kayak gini. Ya saya pun juga pelan-pelan nih. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan ya. Penting rutin 1 jam 2 jam, karena ya berkejaran sama air Mas ya. Iya, sama air. Kalau bisa full 1 hari itu setengah hari itu kan pas air mati itu baru bisa. Kalau ini belum bisa, soalnya air mulai sudah tinggi. Nah ini untuk beberapa hari pun saya kayaknya udah jarang turun. Hmm. Jalan kerja lagi lah. Gimana kalau air kan semakin besar? Ini memang mulai besar sudah. Jadi ya mau ndak mau Ya sih istirahat. Istirahat Mas ya. Ya. Menghimpun tenaga lagi di rumah. Mungkin membersihkan di samping-samping itu Mas ya. Ya paling Lagi yang bisa. di tengah itu paling bersihkan. Bersihkan yang di lahan-lahan yang sudah ditanami itu. Nah kan. Sudah kelihatan bersih, sudah sebentar aja ya lumayan lah, ketimbang tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah itulah. Nah ini sebentar aja sudah luas. Nah nanti kan tinggal kumpul. Nanti tinggal kumpul, dibakar atau dikumpul aja nih Mas? Ini berhubung ini tuh udah tipenya tipe basah, maksud saya itu mau saya pupukan pisang itu. Oh jadi ditumpuk di bawah pisang situ. Iya. Nah malah jadi pupuk berarti Mas, nggak usah dibakar ya. Nah lama-lama biar lapuk di situ. Ya lapuk di situ jadi pupuk, Jadi pupuk. dan
paretnya tunggulnya itu pun makin tinggi dia Mas ya. Iya, tanggulnya. Tanggulnya itu makin tinggi. So nah ini sahabat-sahabat, karena tidak lama lagi pasang, sebetulnya saya pengen bantu sih, tapi sama beliau tidak boleh. Ini nggak tahu kenapa, ini ada curiga saya kalau tidak boleh bantu ini. Saya puput-puput pakai tangan lah coba. Nah, begini sahabat-sahabat nih, sebetulnya enak juga pakai tangan, matun caranya ya Mas, tapi kira serese. Nah begitu. Oke, tidak ada lagi Mas pesan-pesannya. Yang penting semangat bersihkan buat tanam padi serentak nih ya. Ya, benar sekali. Oke. Kita tetap lanjut. Tetap lanjut. Tanggulnya tetap sementara karena air udah masuk. Ya, Jadi kita pindah ke ini lagi, ke lahan tengah ini bersihkan rumput-rumput sama sisa-sisa padi ini. Dan nanti waktunya tanam padi kita liput lagi ya Mas ya. Ya, insya Allah udah siap. Demi kemajuan transmigrasi dan hasil bumi di transmigrasi. Begitu semangatnya Mas Sarjen. Terima kasih. Support selalu Mas Sarjen. Ya, Tetap sehat Mas Sarjen. Ya, terima kasih. Jangan lupa selalu berdoa, tetap sabar. Nah, semoga sukses nanti ke depannya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.